Pelatih Persib menanggapi sosok bek ini yang kerap dibully oleh Bobotoh. Apa yang dikatakan Bojan? Jelang lawan Sejiang pada laga terakhir penyisihan grup FACL 2, pelatih Persib siapkan pengganti kejutan untuk pemain ini. Persib kebingungan karena permasalahan yang dialami oleh salah satu pemain Persib ini. Untuk informasi selengkapnya, simak video berita ini sampai tuntas. 1. Mateo Kocijan. Gelandang bertahan Persib Bandung yang dalam beberapa pertandingan terakhir lebih sering dipasang sebagai bek tengah mengungkapkan harapannya tentang laga terakhir timnya di fase grup ajang AFC Champions League musim 2024-2025. Pemain asal Kroasia tersebut mengungkapkan bahwa dirinya berharap Stadion Sijalak Harupat yang menjadi venue laga terakhir Persib Bandung di ACL 2 melawan klub asal Tiongkok, Sejiang FC, akan dapat dipenuhi oleh Bobotoh. Kehadiran Bobotoh di laga sebesar dan sekrusial ini menurutnya akan menjadi pembeda dan bisa membuat pekerjaan tim Persib lebih mudah dengan dukungan yang diberikan dan juga teror terhadap lawan. Kocijan mengungkapkan bahwa terkadang ketika tim Persib sedang bermain buruk, dukungan dari Bobotoh sebagai supporter bisa membuat para pemain menjadi semangat dan mendapatkan angin kedua di pertandingan. Tentu saja ini menjadi lebih mudah dan terkadang ketika tidak bisa memberikan yang terbaik, supporter akan mendorong pemain dan itu tentu jadi lebih mudah, ujarnya. 2. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, menanggapi performa bek kanan Hanhan Herdiana yang kerap mendapat kritikan oleh Bobotoh. Performa Hanhan dianggap masih jauh dari kata memuaskan. Menurut Bojan, sosok yang berhak menentukan siapa yang akan bermain adalah dirinya sebagai pelatih, bukan Bobotoh. Bojan memberi perumpamaan seperti dirinya mengajarkan Bobotoh cara mendukung klub, padahal Bobotoh lah yang paling tahu bagaimana mendukung Persib. Bobotoh bukan pelatih, mereka fans. Ini sama halnya seperti saya memberitahu mereka bagaimana mendukung klub, ujarnya. Bojan kemudian menambahkan bahwa memang terkadang Hanhan membuat suatu kesalahan di lapangan, namun menurutnya, secara keseluruhan dirinya masih senang terhadap performa Hanhan yang memang memiliki atribut bertahan yang cukup baik. Hanhan memiliki tugas, terkadang dia memang melakukan kesalahan tapi pada akhirnya saya merasa senang terhadapnya. Musim lalu ketika kami membawa pulang Hanhan, semuanya berubah, ucap Bojan. Jika kalian ingat musim lalu ada fase di mana saya membawa Hanhan, Kevin, dan Stefano dan kami sepenuhnya mengubah tim ini, tambahnya. 3. Selasa, 3 Desember 2024, tim Persib Bandung melakukan sesi latihan rutin untuk persiapan laga terakhir mereka di fase grup kompetisi ACL 2 melawan Sejiang FC yang juga menjadi laga penentuan lolos atau tidaknya Persib ke babak selanjutnya. Pada sesi latihan hari ini, terlihat para pemain Persib yang sempat mengalami cedera seperti Mateo Kocijan dan Tyrone Del Pino ataupun Nick Kuipers yang jatuh sakit sudah berangsur pulih dan mengikuti latihan dengan normal. Bisa dilihat semuanya sudah pulih. Hari ini Mateo sudah berlatih dengan normal. Tyrone menjalani latihan pertama. Nick yang juga sempat sakit pada hari ini sudah mengikuti latihan pertama, ujar Bojan. Selain 3 nama di atas, bek gayek Persib Bandung Victor Igbonevo juga sudah mulai mengikuti latihan setelah dirinya sempat mengalami cedera pada saat persiapan menjelang laga melawan Borneo FC pada bulan lalu. Victor juga mengikuti latihan pertama setelah cedera. Jadi kini semua sudah kembali dan saya harap semua sudah siap untuk pertandingan, tambah Bojan. 4. Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan evaluasi besar-besaran terkait kinerja para pemainnya di ajang AFC Champions League musim 2024-2025. Menurutnya, entah kenapa pemain Persib seperti selalu kehilangan fokus di kompetisi Asia dan kemudian dihukum oleh lawan dengan gol-gol yang diciptakan melalui skema yang mirip dan seharusnya mampu diantisipasi oleh para pemain Persib. Bukan hanya evaluasi di 2 laga terakhir, tapi entah kenapa kami melakukannya di banyak laga. Kami bermain bagus lalu mencetak gol, tapi tiba-tiba itu terhenti. Kemudian kami kemasukan 2 gol. Baru di babak kedua kami bermain bagus lagi, ungkap Bojan. Bojan kemudian mengungkapkan bahwa hal-hal seperti ini merupakan sesuatu yang normal terjadi pada pemain-pemain muda, sehingga seharusnya tidak terjadi di tim Persib Bandung. Bojan juga mengungkapkan bahwa kualitas Liga 1 sebagai liga domestik di Indonesia yang cukup jomplang dengan liga-liga lain di Asia membuat para pemain Persib cukup lama untuk dapat beradaptasi. Namun menurutnya pada 3 pertandingan terakhir telah terjadi banyak perbaikan di mana Persib mampu untuk selalu mendulang poin. Ini jadi hal yang normalnya dilakukan pemain muda saat melakukan kesalahan ini. Jadi pada dasarnya kami harus mengubah ini.
Kami sudah membahas itu dan akan memperbaikinya. Sayangnya Liga Indonesia tidak sekuat ACL sehingga butuh waktu untuk beradaptasi, ungkap Bojan. Jika dilihat pada 2 laga awal ACL 2 kami tertinggal. Tapi dalam 2 laga terakhir kami sudah lebih baik. Jadi kami sudah beradaptasi dan saya harap di laga terakhir bisa mendapat hasil positif. Tambahnya. 5. Bojan Hodak memberikan komentarnya terkait kondisi David da Silva yang mulai membaik setelah sempat diterpa virus yang membuatnya harus absen dalam beberapa pekan. Menurut Bojan, penampilan David semakin bagus dan kontribusinya bisa membuat Persib terhindar dari kekalahan dalam 2 laga terakhir Persib di kompetisi Asia. Namun dirinya belum mengetahui apakah akan memasang David sebagai starter atau tidak pada laga melawan Zhejiang FC. Untuk ini dalam kurung starter saya akan melihat bagaimana dia di 2 hingga 3 latihan terakhir. Tapi saya senang di Singapura dia bermain sekitar 25 hingga 30 menit dan bermain bagus. Di laga sebelumnya dia bermain 30 hingga 35 menit dan bermain bagus juga, terangnya. Bojan kemudian menambahkan bahwa dirinya secara perlahan akan meningkatkan waktu bermain untuk striker asal Brasil tersebut. Sehingga menurutnya kemungkinan besar DDS akan dimainkan selama 1 babak penuh pada saat melawan Zhejiang nanti. Jadi perlahan kami meningkatkan waktu bermain, jadi mungkin saja dia bermain 1 babak pada laga ini. Tapi mengenai dia akan bermain sebagai starter atau tidak, kita lihat nanti, pungkasnya. 6. Persib dan Zhejiang FC akan saling sikut untuk menjaga asa lolos dari grup FAFC Champions League ACL2 pada pertandingan yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat SJH Kabupaten Bandung, Kamis, 5 Desember 2024. Laga diyakini akan berjalan sengit dengan ditandai aksi serang dan kokohnya lini pertahanan. Dari sisi pertahanan, Persib lebih kokoh ketimbang Zhejiang FC. Dari 5 laga yang dimainkan, Pangeran Biru kebobolan 5 gol, sedangkan Zhejiang 10 kali. Di 5 laga terakhir di semua ajang, Persib menjalani 3 laga tandang dan 2 kandang. Dari 2 laga kandang, Pangeran Biru hanya kebobolan 1 kali, yaitu pada pertandingan melawan Semen Padang yang digelar di SJH pada Jumat 1 November 2024. Pertandingan Persib versus Semen Padang tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Pangeran Biru sempat unggul lewat gol penyerang asal Brasil, Ciro Alves di menit 6 sebelum akhirnya dibalas oleh gol penyerang Cabao Sirah, Galapagamo di menit 52. Sebaliknya, Zhejiang FC menjalani 3 laga kandang dan 2 tandang. Saat melakoni pertandingan tandang, tim raksasa hijau tercatat kemasukan 3 gol, terdiri dari gol yang dibobol oleh pemain Port FC, Felipe Amorim dan gol 2 pemain Changchun Yatai FC, Wang Yaopeng dan Robert Bridge. Mari berharap pertahanan PRSIB tampil kokoh ketika menjamu Zhejiang FC layaknya tembok Cina dan terhindar dari kebobolan. Di saat yang sama, tim asuhan Bojan Hodak juga harus mencetak gol dan meraih kemenangan untuk membuka peluang lolos ke babak 16 besar. 7. Bek kiri Persib Bandung, Rezaldi Hanusa masih belum bisa tampil untuk memperkuat Maung Bandung. Pemain berusia 29 tahun itu masih dalam pengawasan fisioterapi akibat cedera yang dialaminya. Sejak awal musim 2024-2025, Rezaldi Hanusa baru tampil 1 kali yakni saat laga away ke markas Dewa United pada pekan kedua BRI Liga 1 2024-2025 yang berakhir imbang 2-2. Saat itu pemain yang akrab disapa bule ini tampil selama 56 menit. Ia pun sempat menghiasi bangku cadangan saat Persib kontra Persija Jakarta yang berakhir 2-0 di pekan ke-6 BRI Liga 1. Namun sejak pekan ke-7 hingga pekan ke-11, sosok Rezaldi Hanusa diputuskan tidak bisa tampil memperkuat Persib lantaran masih menjalani pemulihan. Ya, saya minta doanya ya semoga pemulihan berjalan dengan lancar dan semoga bisa berjuang kembali bersama teman-teman dan tim tentunya, kata Rezaldi Hanusa saat dihubungi awak media via direct message DM Instagram pribadinya. Absennya Rezaldi Hanusa membuat pelatih Persib Bojan Hodak kelimpungan saat Edo Febriansah juga mengalami cedera. Bahkan pelatih asal Kroasia itu sempat melontarkan untuk membawa kembali Zalnando yang dipinjamkan ke PSIS Semarang. Rezaldi masih memiliki kontrak panjang bersama Persib hingga pertengahan tahun 2026. Penandatanganan klausul kontrak tersebut ditandatangani kedua belah pihak pada Selasa 1 Oktober 2024 lalu di Geraha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Interim Sporting Director PT Persib Bandung bermartabat PBB,
Aditya Putra Herawan mengatakan Persib menandatangani kesepakatan perpanjangan kontrak Rezaldi Hanusa karena kontribusi besar pemain bersangkutan sejak bergabung dengan Pangeran Biru pada pertengahan musim 2022-2023. Kontribusi terbesar Rezaldi ditunjukkan pada musim 2023-2024. Sepanjang musim itu, ia menjadi salah satu pemain kunci yang turut mengantarkan Persib menjadi juara Liga 1 2023-2024, jelas Aditya saat itu. Aditya berharap kontribusi besar akan kembali diberikan pemain yang akrab disapa bule itu dalam 2 tahun ke depan. Sebab Persib punya misi mempertahankan gelar juara Liga 1 dan meraih prestasi terbaik di AFC Champions League 2024-2025. Sejak pertama kali didatangkan, ex pemain Persija Jakarta itu diplot sebagai bek kiri. Pada musim pertamanya, Rezaldi mampu memberikan kontribusi signifikan dalam 12 penampilan selama setengah musim. Pada musim berikutnya, kendati terjadi suksesi kepelatihan dari Luis Milla ke Bojan Hodak, Bule tetap menjadi pilihan utama di posisi bek kiri. Sepanjang musim itu, Bule tampil dalam 25 pertandingan, termasuk 4 partai semifinal dan final. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodakluka mengungkapkan bahwa dirinya akan menyiapkan suatu kejutan di posisi bek kanan untuk menghadapi Zhejiang FC. Ini adalah laga terakhir Persib di fase grup kompetisi AFC Champions League dalam kurung ACL 2 musim 2024-2025 yang akan digelar 5 Desember. Hal ini disebabkan karena stok bek kanan Persib habis setelah Nen Herdiana mengalami cedera saat laga melawan Borneo FC pada 22 November lalu. Kemudian Kakak Rudianto dan Robi Darwis yang dipanggil oleh tim nasional Indonesia untuk mengarungi Piala AFF 2024. Jadi ini akan menjadi kejutan di posisi bek kanan. Nen hari ini latihan tapi dia memasuki lapangan di akhir sesi dan dia melakukan pemulihan di pinggir lapangan sehingga kemungkinan besok dia tidak akan bermain. Tetapi dia sudah hampir pulih sepenuhnya, terang Bojan. Bojan Hodak mengungkapkan bahwa dirinya akan memberikan kejutan dengan memainkan pemain yang bukan bek kanan murni di posisi tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa harus ada sesuatu yang dirubah untuk mengisi kekosongan bek kanan. Bek kanan akan menjadi kejutan karena saya perlu mencari seseorang yang biasanya tidak bermain di posisi tersebut, yang bukan berposisi sebagai bek kanan. Saya harus merubah sesuatu, tutupnya. Kira-kira siapa pemain yang akan diplot Bojan untuk mengisi kekosongan di bek kanan Persib?